Kemarin lagi heboh ya kalau masalah KUHP, karena diduga itu ada pasal-pasal yang membuat aparat tuh jauh lebih berkuasa. Nah, tapi sebelum aku masuk ke pasal-pasalnya, aku bahas dulu definisi KUHP itu apa sebenarnya. Simpelnya, KUHP itu sebagai panduan negara untuk mengatur apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan kepada warga negara yang dianggap telah melakukan tindak pidana. Beda sama KUHP yang dimana dia tuh mengatur apa yang masuk kategori pidana. Nah, per tanggal 18 November kemarin, DPR kan sudah memperbarui KUHP kita ya. Yang awalnya itu tuh masih pakai KUHP lama, jadi KUHP baru. Dan emang tujuannya bagus untuk memperbarui KUHP kita. Tapi lagi-lagi kan balik lagi, eksekusinya gimana? Perlu teman-teman tahu juga, kalau misalkan KUHP yang disahkan itu KUHP yang tanggal 18 November, bukan yang tanggal 13. Artinya isinya tuh udah beda jauh dari yang tanggal 13 sama yang tanggal 18. Tapi anehnya, KUHP yang tanggal 18 November ini itu draftnya tuh baru dirilis ke masyarakat beberapa jam sebelum disahkan. Jatuhnya kan kayak buru-buru banget gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat ini ya di media sosial ya. Ini sempat viral dan ini tuh bukan hoax karena ini tuh sesuai dengan draft KUHP tanggal 13 November kemarin. Dan ini kan sempat dibilang sama wakil komisi 3 DPR itu kalau ini tuh berita hoax ya. Tapi dia koreksi lagi dan ternyata emang bukan hoax. Sekarang kita masuk ke masalahnya. Nah, di sini aku akan pakai draft yang tanggal 18 November alias draft terbaru. Dan kalau misalkan ada yang mau minta, tinggal komen mau aja di kolom komentar. Nanti aku akan kirim lewat DM. Oke, jadi kemarin tuh ada 3 masalah tuh yang paling sering dibahas ya. Ada masalah penyitaan, penyadapan, dan penangkapan. Nah, setelah aku baca-baca, ternyata penangkapan ini tuh diatur di pasal 93 sampai pasal 98. Nah, yang berisi kalau penangkapan itu baru bisa dilakukan jika penyidik baru punya 2 alat bukti, harus ada surat tugasnya plus punya alasan penangkapannya itu kenapa. Nah, kemudian kalau misalkan hukumannya itu cuma denda, nah aparat itu tidak bisa nangkap pelaku ya. Dan yang paling penting, yang menyatakan tersangka itu ditangkap atau enggaknya itu tetap harus lewat hakim, jadi harus lewat pengadilan dulu dan sesuai persetujuan dari Mahkamah Agung. Kalau untuk penyadapan itu diatur di pasal 136 yang isinya penyadapan itu akan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan penyadapan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Penyadapan. Tapi per tanggal 22 November ini Undang-Undang Penyadapan ini itu belum ada. Nah, ini kan jadi rancu jadinya. Jadi misalkan kalau U-nya belum keluar, apakah penyadapan ini bisa dilakukan dari sekarang atau harus nunggu U-nya keluar? Ini perlu diperjelas lagi. Nah, kalau bahas penyitaan, ini aku cek tuh banyak banget di pasalnya. Tapi intinya penyitaan ini baru bisa dilakukan kalau misalkan ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Nah, terus juga penyidik itu harus meminta izin dari ketua Pengadilan Negeri juga. Tapi kalau keadaan mendesak, itu bisa dilakukan tanpa perizinan. Itu contohnya khusus untuk benda bergerak, mungkin maksudnya kendaraan ya, jadi wajar lah kalau itu. Oke, aku rasa udah cukup panjang pembahasannya. Maaf nggak bisa bahas lebih detail lagi, nggak bisa bahas lebih lama lagi, karena durasi video ya dan lagi sibuk.